Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan rasa syukur kita mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada setiap pagi harinya beliau masih memberikan 3 nikmat yang begitu besar untuk kita. Yang pertama itu ada nikmat kesehatan, yang kedua ada nikmat keselamatan, yang ketiga ada nikmat kesempatan. Kita bahas sedikit mengenai nikmat itu. Kadangkala kita berpikir sepele bahwasanya Tuhan memberikan kita nikmat kesehatan. Begitu banyak orang di rumah sakit sana ingin sehat, akan tetapi Tuhan tidak memberikan itu. Lantas bagaimana dengan kita yang setiap harinya diberikan kesehatan? Kemudian Tuhan memberikan kita nikmat keselamatan. Kadangkala kita enteng, berkata enteng bagaimana? Saya dari Sipirok sana sampai ke sekolah ini hanya butuh waktu 30 menit. Itulah cepatnya saya membawa sepeda motor. Bahwasanya jika tidak ada pertolongan Tuhan gak bakal sampai kamu di sini. Oleh karena itu jangan selalu menganggap enteng. Kemudian nikmat kesempatan. Banyak di luar sana orang ingin bersekolah, akan tetapi Tuhan tidak memberikan. Nah, oleh karena itu beruntung kalian masih diberikan nikmat kesempatan bersekolah sampai pada pagi hari ini. Kemudian sholawat dan salam. Mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru PKS, yang saya hormati Bapak dan staf pengajar yang ada di SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan, dan yang saya sayangi anak-anak saya sekalian. Yang pertama di sini yang ingin Bapak bahas ini utamanya untuk kelas 3, yang mana kalian telah menjalani kompetisi selama 2 tahun lebih ya. Kompetisi selama 2 tahun lebih. Tidak lama lagi kalian akan menjalani partai final. Ini dia. Tidak lama lagi kalian akan menjalani partai final, yang mana sebelumnya misalkan nilai-nilai kalian yang ada di semester ataupun di kelas 1, kelas 2 itu rendah. Nah, di partai final ini coba yang untuk kelas 3, usaha dulu agar nilainya itu tinggi. Karena jangan pernah kecewa, jangan pernah mengecewakan kalian itu apabila ada di partai final itu. Nah, misalkan nilainya itu rendah, usahakan nilai tinggi. Caranya bagaimana? Kurangi dulu hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, termasuk di dalamnya misalkan kamu yang setiap harinya jumpa pacar, kurangi dulu untuk saat ini. Bilang sama pacar kalian itu, Dek, untuk saat ini kita break dulu, karena abang mau ujian ini, kan gitu. Sama halnya perempuan juga. Oh abang, mungkin saat onak pun lemar hubungan kita, namun ujian maanggi. Nah, itu dia ya. Itu dia yang untuk kelas 3. Terus selama 2 tahun lebih, yang pastinya, yang tentunya itu kelas 3 punya kenangan pahit dan juga kenangan manis. Nah, oleh karena itu, kenangan-kenangan yang ada yang manis yang kalian temukan, ceritakan di luar sana. Dan tinggalkan di sini kenangan-kenangan yang buruk, karena itu aib untuk kalian. Ceritakan hal yang baik di luar sana. Dan harapan kami kepada anak-anak kami kelas 3, yang paling kami harapkan dari kalian adalah semoga nanti yang kalian merupakan menjadi orang-orang berhasil. Amin. Kenapa di awal saya katakan, saya tidak mengatakan kepada anak-anak kami yang kami banggakan, karena saya ingin bahwasanya kelas 3 ini nantinya berhasil di situ, baru letak kebanggaan kami itu ada, baru kami wajar mengucapkan kalian itu berhasil, kami bangga. Makanya di awal saya jarang mengatakan kepada anak-anak kami yang kami banggakan, karena ini belum tentu semuanya berhasil. Manakala dia menjadi seorang pencuri nantinya, bagaimana kami membanggakan Anda? Apabila Anda nantinya seorang toke narkoba, bagaimana kami membanggakan Anda? Kan begitu. Makanya saya jarang mengatakan anak-anak kami yang kami banggakan. Tapi mudah-mudahan nanti semua berhasil. Berhasil dalam arti bagaimana? Tidak mesti kamu jadi direktur, tidak mesti kamu jadi manajer, itu dikatakan berhasil. Buka bengkel pun kamu nanti di desa sana, itu merupakan hal yang berhasil. Berhasil lepas dari tanggung jawab orang tua.
tanggung jawab menerima uang jajan pada setiap harinya. Itu dia, mudah-mudahan semua berhasil. Untuk kelas 2, sama seperti yang sering diucapkan setiap harinya, silakan secepat mungkin, sesegera mungkin cari tempat-tempat PKL kalian, tempat PKL yang sibuk dengan urusan-urusannya, agar bagaimana kalau dia tempat PKL-nya yang jarang ada pasien misalnya, bagaimana mungkin kalian akan tahu ilmu-ilmu yang baru. Cari dia tempat yang lebih sibuk, agar nanti di sananya kalian memperoleh ilmu-ilmu baru. Karena dari sekolah seberapalah ilmu itu, tidak semua kalian ketahui. Tapi di saat nanti kalian berdiri di sana, di saat nanti kalian bekerja di sana, di tempat-tempat prakerit, itu bakal banyak ilmu-ilmu yang baru. Tetapi jangan lupa, setiap kalian menemukan ilmu-ilmu baru itu, bawa ke sekolah ini. Bawa ke sekolah ini, ada adik-adik kalian yang ingin kalian ajarkan. Kalian ajari bagaimana ilmu-ilmu baru itu kalian terapkan kepada adik-adik kalian. Jangan pelit kepada ilmu, karena ilmu itu nanti apabila kalian ajarkan kepada adik-adik kalian akan bermanfaat. Apabila ilmu itu bermanfaat kepada adik-adik kalian, otomatis yang ada sama kalian itu adalah amal jariah. Amal jariah itu apa? Amal yang pahalanya tidak pernah putus. Nah itu dia. Kemudian apabila kalian menemukan ilmu-ilmu baru ini, jangan sombong. Kadang-kadang orang itu bisa sombong bagaimana? Alah, nambo dosa daripada Pak Didi, nambo dosa daripada Pak Sugi. Karena di bengkel dia mian di luaran songonon dok diajarkan di Pak Sugi songonon. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Kenapa? Ada itu misalkan orang-orang seperti ini, karena sekolahnya lebih tinggi daripada orang tuanya. Allahumma ayah umpo kedua pada umai ausikola do umma indah. Jangan pernah seperti itu. Kenapa? Karena yang mengajari kamu bicara itu adalah ibumu sendiri. Bagaimana mungkin kamu bertinggi hati? Nah itu dia. Yang penting apa yang dipelajari kalian di sini. Mungkin beda caranya nanti dengan di tempat PKL. Jangan kalian salahkan yang di sini. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan banyak jalan ke Simaronok, kan gitu? Ke Simaronok ya? Oh ke Roma. Banyak jalan ke Roma. Jadi misalkan orang menempuh satu jalan ini, ya udah biarkan. Seseorang menempuh jalan yang lain, ya biarkan. Tujuannya tetap sama, apa itu? Ke Roma. Itu dia untuk kelas 2. Kemudian kelas 10 yang paling kurang yang Bapak perhatikan cuma satu. Rasa ingin tahu. Misalkan guru nanti menjelaskan, 2 kali sekian jumlahnya sekian. Iya Bu. Nah dijelaskan lagi cara membuka baut yang benar itu begini. Iya Pak. Terus masalahnya begini, rasa ingin tahu itu harus ada. Kok begitu Pak caranya? Kok segitu Pak jumlahnya? Ini harus ada pada diri kalian. Jangan seperti ikan asin. Nah ini dia. Jangan seperti ikan asin. Ikan asin itu bagaimana? Kau bawa ikan asin, dudukkan di bangku sekolah itu, guru mengajarkan, matanya itu melotot. Saatnya memasuki jam pertama. Nah, jangan seperti ikan asin. Kamu buat di bangkumu itu, matanya melotot, guru menjelaskan. Pasti dia melihat. Tapi di saat ditanya, apa tadi yang dijelaskan? Gak tahu. Nah, itulah sifat ikan asin. Jangan semua seperti ikan asin. Rasa ingin tahu itu harus ada pada diri kalian. Nah, ini mengenai rasa ingin tahu, saya pernah ada satu cerita, yaitu seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison. Ada yang kenal? Itu suara itu, iya, Abirianto, Thomas, iya, di sini lagi bicara, Bang. Jangan buat forum di situ. Saya ada cerita mengenai itu. Rasa ingin tahu. Seorang Thomas Alva Edison itu, saking ingin tahunya, dia ini dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena dia bodoh. Sehingga orang tuanya mengajari dia. Suatu ketika, dia membuat cacing. Cacing itu diolahnya menjadi sebuah minuman. Kemudian diberikan kepada temannya, dan diminum oleh kawannya. Terus setelah diminum, apa harapan Edison? Dia berharap kawannya ini bisa terbang. Kenapa? Dia melihat seekor burung memakan sebuah cacing dan bisa terbang. Nah inilah saking rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian yang kedua, ada satu kisah lagi, yang mana pada saat itu, Edison melihat seekor ayam sedang mengerumai telarnya. Kemudian dia bertanya kepada ibunya, Bu, itu ayam kenapa? Itulah proses agar nantinya telur itu berubah menjadi seekor anak ayam. Kemudian keesokan harinya, ibunya kecarian dengan Edison, tidak ada Edison. Di mana Edison? Ternyata dia masuk ke kandang ayam, diangkatnya telur itu,
dan dia duduk di atas jerami. Inilah saking ingin tahunya dia. Tapi hasilnya apa? Dia itu seorang ilmuwan yang sampai sekarang kita mungkin masih memakai jasanya, yaitu lampu pijar. Dah, itu dia. Mungkin kisah ini menjadi sebuah inspirasi buat kita agar rasa ingin tahu itu lebih kita tingkatkan lagi. Saya akhiri. Anak raja membawa galah ke Kalimantan. Jika ada kata yang salah, saya mohon agar dimaafkan. Tidak ada gading yang tak retam, tidak ada manusia yang tidak bersifat salah. Nah, apabila telah salah, kepada Allah saya mohon ampun. Dan marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam hal mencapai kebaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita senantiasa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang absen silakan menduduki